karena ya ngelihat orang lain bisa have fun sama temen-temennya, bisa cerita, bisa kayak ya sharing, ada yang support gitu. Nah aku hampir gak pernah merasakan itu gitu. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama di Radio Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lost point dari para narasumber yang udah hadir. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Kak Min, halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik hari ini. Baik ya. Kak, thank you banget ya sebelumnya udah mau datang ke Nadir Podcast. Ya. Excited gak nih? Excited tapi agak nervous juga. Nervous? To be Why? honest. Pertama Kenapa? kali. First time? Oke, it's okay. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Halo, aku Min. Aku cosplayer dan aku hari ini jadi narasumber dengan Nadir Podcast. Cosplayer Kak. Iya Kak. Wah, seru banget ya. Kita baru juga dapat narasumber yang cosplayer juga tadi. Dan selain itu ada kesibukan lain gak Kak? Kalau aku sekarang lagi kerja aja sih Kerja sebagai? graphic designer di Jakarta Pusat. Oke. Anak DKV dong? Enggak, Oh enggak, cuma sadly kerja aja. enggak. Kalau kuliahnya apa? Aku sastra, Sastra? Sastra apa? sastra Rusia. Sastra, wow. Very rare, ya. Kenapa sastra Rusia? Karena aku waktu itu kayak ya udah sebenarnya mau dibilang random pick juga enggak, tapi karena ada sedikit ambisi buat aku pengen banget buat exchange gitu. Jadi emang tertarik sama bahasa Rusia itu? Iya, more or less, tapi emang karena ambisi utamanya itu pengen exchange, yang ends up enggak exchange juga. Oke. Tapi ya selama kuliah itu aku jadi kayak nemuin interest baru gitu, kayak Nemuin meaningnya. kayak karya sastranya sebenarnya seru-seru kok. Bagus Terus sih emang sastra Rusia itu. Bahasanya juga kompleks, terus kayak ya tapi kompleks itu lebih ke enjoyable buat dipelajarin gitu. Susah nggak tapi awalnya? Susah Banget. Sekarang bisa ngobrol bahasa Rusia? Mas, dikit, basic ya? basic banget. Kayak apa aja contohnya? Yang Здравствуйте, меня зовут Min. Я из Богури. apa itu? Я cosplayer. Perkenalan itu. Oke. Artinya tadi? Halo, saya Min. Saya dari Bogor. Saya cosplayer. Oke. Berarti udah apa? Sekarang masih kuliah atau? Enggak, aku udah kerja aja. Oh, udah lulus. Kapan lulusnya? Aku lulus tahun 2021. Oh, udah lama juga ya berarti. Dan itu lancar kuliahnya? Lancar. Wih, keren. Angkatan COVID. Tapi enggak dong, kan pas lulus ya doang. Iya, Mau pas lulusnya. lulusnya. Iya. Diangkatnya enggak pas COVID nih ya? Enggak. Sempet lah ngerasain 3 tahun kuliah di kampus. Kampusnya mana kalau boleh tahu? Di UI. Oh, wow. Pinter dong. Kenapa? Enggak juga sih, kalau misalnya dibilang pinter kayak enggak juga. Ambisius lah, ambi ya. Ya, oke. Nah, kalau cosplay tadi tuh, itu awalnya gimana Kak? Kalau cosplay, aku pertama kali cosplay itu pas SMP. SMP? Jadi aku udah lama banget ya. Sekarang udah 25 tahun. Aku mulai cosplay dari umur 13, around 13 atau 14 tahun. Jadi kayaknya udah lebih dari 10 tahun ya. Wow, lama juga ya. Motivasi utamanya itu karena aku tuh seneng pakai baju-baju yang lucu. Oh, tapi emang suka anime awalnya? Atau Anime sama game sih. suka nonton gitu? Atau baca komiknya? Ya, both. Apa anime yang paling disukain? Kalau Favorit sekarang nih all time favorite aku Eurocamp. Oke. Itu dari awal itu? Enggak, kalau awalnya awal itu kayaknya orang-orang seumuran aku kayaknya agree banget deh buat memulai perjalanan wibunya dengan
Sword Art Online. Aku suka. Eh, Ya itu emang awal-awal nonton itu mulai apa ya, mulai menyentuh wibu-wibu itu dari situ. oh emang Terus, bagus sih ceritanya itu. Terus Vocaloid itu Nggak tahu kalau itu. ada, itu virtual singer gitu. Oh oke. Sword Art Online jadinya ya. Mm-mm. Berarti siapa nama karakter cewek? Asuna. Asuna ya? Heeh. Suka deh. Enggak juga sih. Sukanya yang mana karakternya? Aku Kalau di tuh Sawo itu. suka banget ya sama ini sih yang Twin Tail itu. Aku emang seneng yang lucu-lucu aja. Udah agak lupa lagi. yang mana. yang mana ya namanya ya? Kalau nggak salah, aduh, pokoknya dia kuncir 2 pakai armornya merah gitu. Iya, aduh. Iya, Ya pokoknya itulah. Ya itulah. Oke, nah awalnya dari situ karena emang suka dressing cutely gitu. Mm-mm. Dari SMP sampai akhirnya makin suka gitu. Ya sampai sekarang aku hari ini Ini juga termasuk cosplay. in an effort to dress cutely. Serius ini? Tapi nggak cosplay sih. Oh enggak. Cuman kayak ya effort buat looking cute aja. Itu kayak Oke. Tapi emang bagus sih. Ya, serius. Dan kalau cosplay itu effortnya emang harus ini nggak sih? Agak ribet ribet banget. banget. Heeh. Apa yang paling bikin ribet gitu di cosplay? Sebenarnya yang bikin pressure-nya itu make up-nya. Oh, make up sama? Make up sama ini kalau misalnya on the day untuk cosplaynya ya, pressure itu di make up-nya karena kayak ini kelihatannya harus bagus, harus kelihatan di kamera, harus ya sebisa mungkin jangan sampai ngerepotin fotografernya gitu. Oke. Tapi kalau sebelum di day-nya itu biasanya di kostumnya, kelengkapannya ini udah bagus apa belum, ini bakalan kelihatan bagus atau belum gitu, ini bakalan nyaman atau enggak. Bener. Karena pasti ya enggak semua bahannya nyaman ya. Dan nyarinya juga enggak selalu gampang. Iya, betul. Iya. Dan apa ya, udah gak gampang, waktunya juga kayak nggak bisa didapatkan dengan cepat gitu. Oh, oke. Rata-rata barang cosplay itu kayak gitu. Iya. Kayak pre-order gitu. Harus pre-order. Harus. Jadi Kebanyakan harus pre-order. Hmm? Kalau nggak pre-order harus dibuat gitu. buat sendiri. Dibuat dari scratch. Ya bisa commission ke orang atau buat sendiri oke. gitu. Jadi kan effortnya banyak. Dan itu biasanya kalau cosplay gitu buat datang ke event gitu ya. Nah, awalnya tuh datang ke event tuh kapan? Pas SMP aku datang ke event. SMP udah datang ke event. Udah. Sendiri atau sama teman? Sama saudara sih. Sama waktu itu. saudara. Yang kebetulan suka juga. Iya. Oh, seru dong. Jadi mulai SMP itu udah mulai aktif juga ya? Udah mulai. Event-event gitu. Oke. Sampai sekarang masih seaktif dulu kah atau? Enggak juga, kalau sekarang aku Sibuk. cosplay itu buat event jarang, tapi lebih sering untuk photoshoot aja. Oh, photoshoot. Oke. Karena lebih simpel. Karena Atau? ya lebih simpel dan pressure-nya sebenarnya apa ya, gimana ya kalau disebutnya tuh, kayak kalau photoshoot itu sebenarnya ada pressure-nya, tapi nggak secapek kalau ke event gitu. Kalau event kan ketemu banyak orang, harus bersosialisasi. Oh. Dan itu bikin capek banget Iya, kan. iya. Sementara kalau photoshoot ya udah paling sama teman sekelompoknya Sama aja, fotografer doang ya. fotografernya aja, pihak studio aja gitu. Kalau kamu termasuk introvert berarti? Iya, Oke. Jadi buat ketemu orang itu capek? enggak capek Atau? juga sih, tapi lebih membutuhkan energi lebih gitu. Oh, oke. Pernah tapi sampai yang kayak kamu socializing itu nguras energi banget gitu? Oh ya, obviously. Sering? Nah, kayak gitu. Paling kayak kalau misalnya habis dari event pasti itu pulangnya, aduh kok capek banget ya, perasaan tadi gak ngapa-ngapain deh. Kalau di event itu biasanya apa aja? Biasanya ya ketemu temen-temen, terus kalau misalnya ketemu fotografer ya berarti foto. Tuh, terus kan udah pasti ada pengunjung-pengunjung yang kak foto dong gitu. Oh, yang minta foto gitu. Nggak harus perform apa-apa tapi Enggak. cuma sekedar tampil gitu aja, showing up. Iya, showing up. Sebenarnya jadi visitor juga sih. Oh iya, benar. Jatuhnya kan kamu visitor tapi kamu menggunakan kostum gitu. Iya. Seru sih ya.
Dan berarti dari cosplay itu makin luas dong relasinya, atau? Sebenarnya kalau acquaintance ya Oke. menyenangkan sih, bisa kenal banyak orang dari yang ternyata ternyata sih ini backgroundnya ini, kayak wah nggak nyangka aku bisa kenal sama orang hebat kayak gini gitu kan, Oke. merasakannya kayak gitu. Dan komunitasnya itu ada banyak atau cuma misalnya satu doang Komunitas apa nih? kalau cosplay itu? Sebenarnya untuk komunitas ada banyak, kan tergantung fandom ya, kayak kamu sukanya game apa, Oh iya, benar. kamu sukanya anime apa gitu, kamu sukanya seri apa. Oh, komunitas ada banyak gitu. Tapi kayaknya kalau untuk komunitas cosplay sendiri, aku kurang tahu karena aku nggak pernah actually nemu atau join gitu. Harusnya ada sih kayak Oke. komunitas cosplayer ambis yang ini loh, yang suka ikut Yang lomba. benar-benar gitu. fokus banget cosplay Fokus gitu. banget yang ikut lomba, kompetisi segala macem gitu. Aku nggak join karena ya udah jatuhnya for fun aja. Oke, sekedar ketemu teman socializing gitu ya. Iya. Aku mau nanya ini dong dikit tentang graphic design. Itu kenapa milih graphic design akhirnya? Sebenarnya karena aku pas kuliah banyak ngerjain desain juga sih, terus Oh, iya? akhirnya kayak ya udah aku kayaknya nggak minat buat nyari kerja di bidang jurusan kuliah aku sastra itu. Kenapa? Kurang karena aku nggak terlalu confident sama bahasa Rusia aku Oke. gitu. Sebenarnya ada banyak sih kayak untuk career path-nya obviously ada banyak ya. Tapi kayak karena aku udah terlanjur nyaman dengan graphic design, jadi ya udah diterusin. Oke. Jadi adalah sedikit jiwa di kafenya. Tapi emang jago gambar dari dulu atau? Dulu aja sih, sekarang aku udah nggak pernah gambar, jadi kayak iya. aku nggak yakin juga dengan kemampuan gambar aku, kayak bisa dibilang bagus bagi aku ya udah cukup bagus, bagi orang lain belum tentu gitu. Oke. Tapi kemampuan desain yakin dong. Karena sehari-hari ya. Oke. Selain itu punya kesibukan lain nggak atau hobi lain? Sebenarnya ini hobinya masih relating to cosplay sih. Apa tuh? Ngejahit. Ngejahit? Iya, Ngejahit apa? ngejahit kostum. Oh, oke. Jadi kalau nggak nemu kostum jahit sendiri? Atau? Kalau kostumnya terlalu ribet buat disampaikan nih ke kostum maker, aku maunya gini. Itu kayak Request-nya terlalu ribet banyak gitu. Kayaknya yaudah deh aku aja yang ngerjain gitu. Wow. Multi talent ya. Itu sebenarnya hobi baru yang baru ditemuin sekarang ini sih. Sebenarnya udah mulai dari 2019, tapi 2020 itu sempet nggak dilanjutin dulu hobinya. Terus jadi baru lanjut sekarang dilanjut lagi karena kayaknya menjahit menyenangkan deh. Susah nggak sih tapi menjahit itu? Susah, apalagi kan belajar sendiri. Heeh. Aku kan belajar Nggak cuman kursus gitu ya? Enggak, aku kan belajar cuman dari tutorial seadanya. YouTube. YouTube, Pinterest gitu, sama ngebongkar baju yang udah jadi. Baju yang udah jadi dibongkar. Iya, baju yang udah jadi dibongkar. Kenapa nggak beli bahan aja? Enggak, jadi baju yang dibongkar itu buat ngelihat polanya gitu. Oh iya. Nah, bagian menyenangkan dari ngejahit itu buat nge-explore pola gitu. Ini ntar dijahit kayak gimana, itu serunya. Oh, berarti emang cocok jadi desainer ya. Mungkin tertarik buat jadi desainer nextnya. Wah. Bisa. Bisa ya. Oke, Kak Min, aku mau nanya soal ini. Kita masuk ke topiknya ya. Oke. Menurut Kak Min, loneliness itu apa sih? Definisinya mungkin? Sebenarnya loneliness itu bukan bukan kayak kamu sendiri gitu, tapi kayak lebih ke perasaan gitu. Perasaan ngerasa yang kayak apa? kamu ditinggalin, kamu nggak dimengerti orang, kamu nggak punya someone to talk to gitu. Abandonment ya berarti jatuhnya. Iya. Dan apakah Kak Min itu pernah ngerasain atau ada di posisi itu? Pernah. Boleh diceritain di saat kapan itu? Sebenarnya di dunia cosplay ini, dunia perwibuan ini, aku kalau ngelihat orang-orang lain, mereka pasti punya temen gitu.
Tapi aku not up until now ya. Tapi Mm-mm. aku baru sekarang ini aku nemu temen yang bisa aku ajak ngobrol dan aku bersyukur banget gitu. Sebelumnya? Tapi sebelumnya itu aku bener-bener susah banget, kesulitan buat punya temen. Dan aku ngeliat orang-orang lain bisa punya temen tuh Mm-mm. kayak ya left out, jadinya merasa left out tuh. Dan kalau menurut kamu itu tuh apa faktornya yang bikin dulu tuh jadi susah punya teman? Kalau dulu aku ngerasanya itu kayak mungkin gak cocok aja kan, sama ya kayak kalau Ya, kita bener. mau punya pacar nih, Mm-mm. itu kan cocok-cocokan juga. Nah ini temen juga aku ngerasa kayak gitu. Ternyata teman itu nggak cuman kamu sekedar kenal terus jadi temen gitu. Bener. Kenal ya kenalan aja Iya. sebutnya. Kalau temen itu bisa jadi harus cocok-cocokan dulu gitu. Beda ya. Heeh. Jadi yang kamu rasain di saat itu loneliness itu. Iya, karena ya ngelihat orang lain bisa have fun sama temen-temennya, bisa cerita, bisa kayak ya sharing, ada yang support gitu. Nah, aku hampir gak pernah merasakan itu gitu. Sebutannya gimana? Hampir Apa tuh? hampir selalu merasakan kayak gak pernah disupport gitu, Oh, gak iya, ada iya. yang nemenin gitu. Dan itu berarti beneran sendiri atau Sebenarnya ada sih ada tapi kayak nggak temen, cocok gitu ya? sebenarnya lebih ke temen real life gitu, temen SMA gitu. Ada sih Bukan di temen cosplay. temen cerita sama partner juga, tapi kan mereka nggak ini ya, nggak into cosplay gitu loh. Jadi kayak mungkin apa yang aku ceritain belum tentu mereka relate gitu loh. Mereka Ya, ya. ngedengerin aja gitu kalau misalnya aku cerita gitu, tapi ya udah gitu. Ya udah gitu. Karena mereka nggak into ke situ. Dan selama berapa lama berarti ngerasa left out itu? Kayaknya aku baru mulai ngerasa left out, baru mulai menyadari aku Menyadari? sendiri. Oke. Dari aku SMA deh, dari umur sekitar 18. Itu menyadarinya. Iya, sadar kalau kayaknya nggak punya temen dah gitu. Oke, jadi sebelum itu beneran nggak tahu apa yang kamu alamin gitu. Sebelumnya aku kayak happy aja, kayak semua orang aku anggap teman gitu. Wow, malah gitu ya. Dan setelah menyadarinya itu akhirnya apa yang bikin kamu sadar awalnya? Ternyata nyari teman itu susah ya buat nyari yang cocok gitu. Oke. Ternyata tuh kayak ada beberapa faktor yang bikin beberapa orang bisa jadi temenan, dan ada beberapa faktor yang bikin orang itu ternyata nggak cocok buat temenan gitu. Jadi musuhan? Nggak juga. Nggak juga. Bercanda. Dan pas awalnya kamu sadar gitu, yang kamu rasain apa? Yang Ya, pasti shock mungkin ya. Shock kenapa tuh? Karena baru sadar. Karena baru sadar justru aku cuma ngerasa kayak left out aja. Justru ngerasa left out, lonely gitu. Kok aku nggak punya temen buat cerita ya gitu untuk di situasi ini yang bisa ngerti gitu. Karena ya obviously ada tempat cerita, tapi ya mereka tuh belum tentu ngerti situasinya dengan benar-benar 100% gitu loh. Jadi cuma sekedar ngerasa. Sekedar oh iya I feel you gitu doang. Ya. Dan ngerasa nggak ada yang peduli juga sempet. Iya lumayan. Di saat itu tuh pas kamu ada di fase itu, pikiran apa aja yang sempat terlintas gitu? Apa sempat mikir kayaknya aku nggak bakal punya teman selamanya gitu? Enggak sih, Enggak aku tuh juga. cenderung mikir kayak aduh keadaan ini sedih banget deh, aku tuh Sedih. menyedihkan banget deh gitu. Soalnya pikiran aku paling gitu aja. Terus jadinya kalau kayak gitu apa ya? Aku emang iya ya nyebut cosplay itu hobi for fun. Tapi jatuhnya ketika kamu nggak punya temen, jadi punya ambisi kayak aku kayaknya pengen banget punya temen, aku harus caper gitu. Ya. Mungkin Jadi dengan caper termotivasi gitu. aku bisa dapet temen gitu. Caper tuh yang kamu maksud kayak gimana? Kalau aku capernya itu lebih ke ini, kenapa aku mulai hobi jahit lagi, karena aku pengen show off aku tuh bisa macem-macem gitu. Ya.
Oke, jadi itu salah satu Iya, contohnya. salah satu contohnya gitu. Capernya tuh lebih ke lihat deh aku bisa lo ngerjain ini gitu. Kalau Jaya itu tuh kan baru-baru ini ya, Mm-mm. belakangan nih. Nah, sebelum itu apa tuh yang dilakuin buat caper? Hmm, menunjukkan ini aja sih, menunjukkan kalau kesukaan kamu itu apa gitu, menunjukkan bahwa kamu ada di fandom seri ini atau di fandom game ini gitu. Tapi sekarang aku ditambahin juga dengan caper jahit itu. Bonus ya, Bonus. side job. Dan itu ngebantu? Apakah beneran Malah nambah kenalan aja sih. Aku nambah nggak kenalan? nemu kayak yang teman yang bener-bener teman bestie gitu. Oke. Sampai sekarang atau? Sampai sekarang. Kalau sekarang aku mencoba membuka diri buat ngikutin kesukaannya temen. Jadi Oke. jadi aku ada cerita lagi nih. Apa tuh? Aku bisa bilang up until now aku udah punya temen gitu. Kemarin aku ngerasa lonely banget. Sekarang aku udah punya temen karena aku mencoba buat mempelajari apa yang orang ini sukain gitu. Oh iya Ng- iya iya iya. Ngikutin Ngerti. kayak oh kamu suka ini ya udah aku temenin deh gitu buat kamu biar kamu ada temennya gitu. Terus ternyata feedbacknya lumayan menyenangkan gitu. Dia Baik nerima feedbacknya. aku gitu. Dia seneng dengan keberadaan aku jadi kayak oh seneng banget gitu. Aku langsung immediately wah temen gitu. Jadi bener-bener nyari banget yang namanya temen itu. Dan setelah akhirnya punya temen, rasanya gimana? Seneng sih. Seneng. Seneng banget. Udah nggak ngerasa kosong lagi? At Gitu? least gak kosong banget sih. At least nggak kosong Mm-mm. banget. Kamu kan introvert. Mm-mm. Ya emang sih introvert bukan berarti nggak punya teman itu selalu fine aja kan. Mm-mm. Tapi gimana deh sebagai seorang introvert yang butuh banget teman gitu? Sebenarnya kalau introvert itu dari yang aku rasain itu kalau misalnya introvert tuh bukan berarti kayak nggak mau punya teman sama sekali atau pengen alone terus-terusan, tapi kayak pengen punya zona nyaman sama temen deket gitu, temen yang deket banget gitu. Itu tuh kayak bakalan jadi zona nyaman gitu loh, buat kayak recharge station mungkin ya sebutannya. Dan jadi itu termasuk salah satu loneliest moment di hidup kamu? Yang kapan? Yang saat fase itu ngerasa left out? Oh iya, Iya. obviously itu most loneliest moment di hidup aku itu. Yang kamu lakuin buat ngalihin perasaan itu tuh apa aja di saat itu? Coping mekanismenya? Coping mechanism ya. Untuk aku sendiri perasaan marah pasti ada. Marah karena kenapa sih aku kayak gini, tapi kayak ya udahlah, mau marah kan maksudnya nih kalau misalnya kita bertindak impulsif gak baik juga. Aku ada kecenderungan buat bertindak impulsif kalau Impulsifnya tuh marah apa tuh gitu. bentuknya? Misalnya Marah-marah sama orang? iya, tiba-tiba Oh, tiba-tiba kayak takutnya nih Hah? mengucap kata yang gak enak ke orang lain gitu. Padahal tuh sebenarnya kita tuh lagi marah ke hal lain gitu. Bukan ke orang itu? Bukan ke orang itu gitu. Tapi pernah kayak gitu? Pernah. Ke siapa? Teman? Ke siapa ya? Sebenarnya lebih sering ke orang-orang terdekat sih, karena kayak kenapa keluarga kayak gitu? iya tiba-tiba kayak kenapa sih nih orang kenapa sih tiba-tiba ngeganggu gitu. Otakku tuh lagi rame gitu. Okay. Gitu loh jatuhnya. Tapi kan kalau lagi marah gitu ya mendingan tidur aja gitu. Jadi coping mekanismenya more or less ya tidur, makan. Sebenarnya ya kurang lebih itu aja sih, tidur, makan, menyendiri gitu. Jatuhnya jadinya tambah isolating sih. Bener ya. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor juga sih nggak sih? Yang bikin kamu semakin ngerasa sendiri gitu. Dan setelah itu akhirnya apa yang kamu coba buat lakuin buat keluar dari fase itu? I try to Kan kalau socialize sih. apa? I try to socialize. Iya, tapi kan itu nggak segampang itu kan bener. awalnya. Jadi pasti pelan-pelan kan. Stepnya tuh apa aja? Aku convincing diri aku sendiri kalau aku menyenangkan. Oh iya. Aku happy. Bagus dong.
Aku menyenangkan, aku bring positive vibes walaupun nggak selalu ini ya, nggak selalu ngefek juga ya, walaupun kayak mungkin masih kelihatan sama orang, nih orang ngakunya seneng tapi kenapa mukanya asem banget gitu. Pernah ada yang bilang gitu. Iya, Oh iya. apaan seneng gitu. Tapi emang Muka bener lu mukanya. asem gitu. Kayak gimana mukanya? Mukanya merengut gitu, Oh. kayak enggak biasa aja gitu. Dan itu kayak apa? Self talk gitu ya, ngomong sama diri sendiri gitu. Iya. Hmm. Itu salah satu step kecilnya yang Iya, dilakuin salah pertama satu kali. step kecilnya harus, kalau dari aku harus punya positif energi dulu, karena kalau negatif energi jatuhnya impulsif. Masih sering gak tapi marah-marah gitu? Iya, tapi lebih sering ke orang terdekat aja sih. Menyedihkannya itu karena apa ya? Mungkin karena dari diri sendiri kayak ngertinya kayak ya udahlah, mereka juga ngerti gitu. Padahal kan itu toxic behavior juga ya. Kalau kayak gitu kayak menyebalkan. Menyebalkan. Karena Iya aku sih. sendiri kayak mikirnya lu nyebelin banget ngomong ke diri sendiri. Dan mereka tapi pasti ngerti kan orang-orang itu. Kadang ngerti, kadang udah ini juga, kadang udah Capek. juga, terus kayak ujungnya ya maaf ya tadi nyebelin, aku sadar gitu. Orang terdekat itu berarti tadi keluarga kan? Keluarga, teman Temen. dekat, pacar gitu. Kalau sama keluarga kamu sendiri hubungannya gimana? Baik-baik aja atau Baik-baik aja. masih tinggal bareng atau? Ya masih tinggal bareng. Oke. Kalau pengalaman tadi kan itu loneliest moment ya. Kalau lowest point di hidup kamu ada nggak? Paling sama sih kayak gitu. Oh itu termasuk lowest point. Karena kan kalau kamu lonely, kamu nggak punya temen itu, kamu cenderung nggak punya apa ya? Mau dibilang nggak punya ally, nggak juga sih. Kamu tuh nggak punya temen dan kamu often misunderstood gitu loh sama orang. Karena nggak ada yang kenal kamu. Benar-benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi salah ngomong, tiba-tiba ada orang lain yang offended gitu. Oh iya. Karena terus gak ada orang yang bisa nge-clarify kalau itu sebenarnya bukan buat kamu, ini orang cuma lagi salah ngomong aja, ini orang lagi ngomong sama diri sendiri aja gitu. Kamu pernah ngalamin itu? Pernah. Dan gimana rasanya waktu itu? Aduh sedih banget sih kayak gitu. Ngerasa kayak, bersalah juga? ngerasa bersalah iya, jadi kayak oh berarti emang aku tuh gak boleh ini ya, impulsif banget gitu. Kayak impulsif harus dikurangin gitu. Berarti dari fase yang kamu alamin waktu itu ada dong perubahan yang ngerubah diri kamu? Dari fase apa? Fase loneliness itu. Banyak sih yang bisa dipelajari. Apa aja yang paling mungkin bisa dibilang kelihatan gitu? Ya tadi itu aku berusaha buat selalu positif energi aja sih gitu. Sama Itu yang paling penting ya? paling penting, utama. sama nggak boleh impulsif karena Gak boleh marah-marah random. nggak boleh kayak bertindak tanpa dipikir dua kali, karena apapun yang kamu lakukan pasti kan ada sebab akibatnya. Iya. Tapi setelah marah-marah random gitu, perasaan kamu kayak gimana? Lega atau? Rasa bersalah. Iya sih, ya pasti. Tapi kalau sebelum itu, yang mungkin pas marah-marahnya gitu, apa kalau menggebu-gebu lega? gitu loh. Oh. Kayak Emang pure emosi gitu. iya, emosi aja itu. Emosi sesaat seringnya. Dan kamu tuh kalau misalnya nggak punya teman tuh often misunderstood ya. Jadi kayak kalau lagi nggak sama orang yang dekat sama kamu, aku lagi tiba-tiba impulsif, nggak ada orang yang bakalan kayak yang kayak nggak ada yang ngasih tahu, ngingetin ya. gitu, ngingetin. Iya, Lu ngerti, tuh nggak boleh ngerti. gitu gitu. Jadi gak ada remnya kalau sendiri. Iya. Pernah sampai marah yang beneran parah banget gitu? Kayak enggak juga sih, cuman lebih ke omongan aja. Omongan. Mungkin aku ngomongnya nggak kayak berapi-api, marah-marah, bentak-bentak. Ngomongnya gitu. santai. Ngomongnya santai. Tapi cuman nyelkit. kayak nggak nyelkit juga sih, Apa tuh? kayak
pedes banget gitu, Ah. kayak nggak terlalu nyelkit banget tapi kayak nyebelin terus pedes gitu. Terus orang tuh pasti yang Sama sih itu. orang yang denger tuh kayak apaan sih nih orang. Dan oke, lagi-lagi soal teman itu. Setelah kamu akhirnya nemuin beberapa teman itu ya, yang bisa dibilang teman nih, bukan cuma sekedar kenalan. Seberapa penting mereka buat kamu? Bagi aku sekarang penting banget sih buat apa ya, karena kan friendship itu aku sering baca dari orang-orang, friendship itu earned kan. Betul. Jadi kayak karena udah di earn-nya udah sulit nih, kalau bisa dijaga perasaannya, iya, kalau bisa mungkin kalau misalnya mereka juga kan temenannya juga masih baru, mungkin mereka belum terlalu ngerti beberapa personality aku nih, jadi mungkin harus apa ya, banyak perkenalan lagi gitu, banyak warming up lagi supaya mereka juga ngerti gitu, nggak apa ya, jangan sampai impulsif lagi gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, buat orang lain ngertiin diri kamu itu susah atau enggak? Kayaknya susah deh. Why? Karena aku bisa apa ya, bisa pas aku lagi biasa aja, pas lagi seneng, persona yang keluar tuh beda gitu sama pas lagi Sekarang lagi apa nih? ya nervous, happy, Oke. biasa. Jangan marah ya. Enggak kok. Tapi kalau lagi nyebelin ya nyebelin banget gitu, makanya takutnya tuh orang tuh mikirnya wah nih orang villain ya. Jadi tergantung mood itu juga. Sebenarnya iya tergantung mood, tapi selama itu nggak ada yang bikin aku snap out dari, Gak ada yang triggering gitu. nggak ada yang triggering, ya udah harusnya nggak apa-apa gitu. Kamu termasuk anak yang sensitif atau enggak? Sensitif apa? Dari emotionally gitu. Misalnya gampang triggering. Oh iya. Ke-trigger. Oh iya? Mungkin itu salah satu faktornya. Yang paling gampang triggering kamu gitu apa? Hal apa? Bising sih. Bising? Suara bising. Suara berisik gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya lagi di Transum ada orang ngobrolnya keras-keras banget gitu. Iya. Keras-keras banget, terus kayak nggak tahu tempat gitu. Sebenarnya aku kayak mikirnya biasa aja, tapi mungkin kalau misalnya hari itu aku lagi bete, Lagi capek. lagi capek, pasti mikirnya ini orang bisa diem gak sih gitu. Ya. Kayak misalnya bapak-bapak nelpon tiba-tiba mana ringtone-nya kencang banget. Bapak-bapak nelpon ngomongnya apa ngalur ngidul lama banget, kirain nelpon cuma 1 menit 2 menit, tahu setengah jam. Dan itu nggak cuma 1-2 ya. Iya. Emang gitu. Atau ada orang yang lagi sekelompok gitu, dia sama grupnya lagi traveling gitu, terus mereka ngobrol rame, itu kan nggak mungkin ngobrol cuma 1 menit 2 menit, mereka pasti ngobrol sepanjang perjalanan dan rame banget kan. Bener-bener. Dan yang kamu rasain saat ada di posisi itu tuh, kondisi seperti itu apa? Pasti nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, keganggu gitu, apalagi kalau misalnya emang lagi pengen diem gitu. Lagi pengen tenang gitu. Pengen ya. tenang, pengen diem, terus kayak kalau ngelihat orang lain berisik, mau apa ya, mau mereka obrolannya seneng-seneng, kayak mau mereka lagi ribut, kayak aku nggak peduli, itu berisik gitu. Tetap jatuhnya berisik gitu. Dan nggak mungkin juga bisa ngomong ke mereka gitu. Iya kan nggak mungkin juga ya. Jadi yang kamu lakuin cuma nahan aja perasaan. Kalau nggak nahan, kan biasanya kalau lagi di kereta kita bisa transit gitu. pindah Iya, pindah ke gerbong mana gitu kan. Tapi kalau lagi nggak ada pilihan untuk pindah, lagi ramai gak bisa gerak gitu, ya udah mau gimana, paling pakai headset aja. Tembus nggak tapi? Iya loh, seringnya tembus loh. Berarti harus punya yang lebih keredam. Sebenarnya nggak harus kayak gitu sih, asal Apa tuh? fokus sama hal lain aja di HP gitu. Itu kan biasanya kalau fokus sama hal lain di HP kayak ya udah fokusnya ke situ aja, nggak kedengeran kayak yang lain gitu kan. Iya benar. Jadi bisa kayak hilang gitu, hening Iya. kan. Karena pikiran kita fokus ke hal lain ya. Iya, tapi aku emang senengnya kalau di kereta tuh bengong, soalnya kayak menikmati perjalanan gitu loh kan.
apa ya, ya seru aja gitu ngeliat Iya. jendela, ngeliat Soalnya kemana kayak gitu, bener-bener emang seru sih. vibing. Kalau sambil nyetir nggak bisa soalnya bengong. Nggak boleh soalnya. Gak boleh. Nah, Oke. Nah, aku mau nanya soal ini nih. Tadi kan kita udah cerita soal lost point, loneliness. Oh, mungkin ini ya. Kamu punya nggak pengalaman yang mungkin sedih banget gitu dan nggak pengen banget kamu ketemu lagi gitu sama pengalaman itu? Nggak pengen itu terulang. Hmm, kalau yang sedih banget kayaknya nggak sedih banget sih, tapi salah satu kejadian dari hal yang misunderstood itu, Paparannya ya. aku nggak pengen lah misunderstood lagi gitu, karena jatuhnya tuh kayak ini kok bisa aku ngomong ini tapi ditranslate sama orang lain beda lagi gitu. Iya. Itu tuh menyedihkan banget soalnya menurut aku kayak jatuhnya kamu victimizing diri sendiri, kayak mikirnya "Ih, orang lain jahat banget deh sama aku" gitu. Padahal kan Padahal ya nggak udah begitu. mereka misunderstood gitu. Tapi ya, kalau bisa jangan sampai lagi deh. Capek banget soalnya jadi beban pikiran kayak gitu tuh. Termasuk overthinker juga. Iya. Iya. Sering mikirin apa yang paling parah, paling nggak bisa berhenti gitu dipikirin. Ya paling mikirnya kalau misalnya kita balik lagi ke topik yang tadi tuh, jatuhnya mikirnya kayak iya orang lain jahat banget gitu, iya orang lain jahat banget, udah yang dipikirin itu aja Dan seharian. itu seharian terus. Heeh. Nggak ada yang bisa ngedistract gitu. Hal yang bisa ngedistract. Nge-distract bisa, tapi kayak jatuhnya ini loh, ngelakuin hal lain tuh lemes gitu. Oh ya, karena energinya udah kekuras duluan. Dan ada nggak hal yang kamu coba lakuin buat ngalihin pikiran itu mungkin? Dan itu berhasil? Harus sibuk sih. Sibuk ya? Kalau lagi kerja kan bisa sibuk ya, jadinya nggak lumayan ke distract gitu. Itu Walaupun lumayan lemes. ya, walaupun lemes. Tapi kan kalau kerja kan ada pressure-nya ya, ini harus kerjaan harus selesai hari ini, deadline segala macem gitu. Tapi kalau lagi gak ngapa-ngapain, wah udah itu bingung mau ngapain. Aduh tidur aja deh gitu. Tapi kan nggak bisa ya kita di sepanjang hari tidur gitu ya. Paling ya jatuhnya nonton atau ngerjain hal lain lah, ngejahit gitu. Makanya sebenarnya ngejahit itu lumayan ini, karena dia kan time consuming banget ya. Itu lumayan nyibukin. Berapa lama sih biasanya kalau ngejahit gitu? Kamu? Kalau ngejahit buat satu bagian itu biasanya seharian. Satu bagian tuh apa misalnya Misalnya kayak lengan gini doang? Atasan gitu. Oh, satu part gini. Satu part atasan atau roknya aja gitu. Itu Oh, seharian. seharian gitu. Oke. Jadi ya salah satu coping mechanism juga sih ya. Karena kalau dengan kayak gitu jadinya fokus ke jahitan kan. Jadi nggak mikirin ke yang lain gitu. Dan itu menyenangkan kan? Iya, ngelakuinnya. menyenangkan. Udah bisa ngejahit apa aja? Aku terakhir baru ngejahit kostum sih. Tapi masih itu emang kostum. belum jadi banget. Belum jadi. Belum jadi banget, tapi kayak seneng bangetnya karena aku kayak figuring out, oh ternyata bikin ini tuh kayak gini gitu loh. Jadi kayak jadi belajar ya. Iya, belajar kayak figuring out ternyata sulit tapi bisa dilakukan gitu. Bikin kostumnya buat orang lain atau Buat diri sendiri. diri sendiri? Oh, jadi nggak ada deadline dong. Nggak Aman. ada. Aman. Bisa kapan aja. Bisa kapan aja. No pressure juga, paling pressure dari diri sendiri. Apa tuh pressure? Kayak kok ini berantakan, ulang deh gitu. Sering kayak gitu? Enggak, tapi. Enggak, aku paling kalau misalnya berantakan kayak udah deh jangan terlalu dipikirin, dikonsil aja gitu. Iya. Bisa ya Bisa lah. ditutupin gitu. Ditutupin aja, jangan stres-stres lah. Tutupinnya gimana kalau dijahit gitu? Paling ditutupin misalnya ada jahitan yang salah, terus emang kebetulan kita mau nambahin renda di bagian situ, ya udah jangan distresin, ntar kan ketutup gitu. Iya. Tapi kalau dari dalam kelihatan dong. Iya. Iya. Ya udah. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nah, ngejahitnya itu tuh di rumah kan atau Iya, di rumah. di rumah kamu atau keluarga? Di rumah keluarga. Keluarga. Oh. Kalau sama keluarga sering ngobrol gitu
atau Iya. ngobrolnya tentang Apa aja sih maksudnya tapi sharing tentang apa aja tapi nggak yang deep gitu atau sebenarnya nggak terlalu deep. Apalagi kalau sama mama aku paling cuman ya gosip-gosip lucu aja gitu. gosip. Cewek Enggak, sih soalnya. iya sama cewek. Iya. Tapi ya aku jarang ngobrolin soal cosplay gitu. Paling kayak Kenapa? situasi-situasi kayak nggak punya temen gitu, aku jarang ngomongin Oh gitu. malah jarang ngomongin. Malah jarang ngomongin. Paling tapi kalau misalnya emang aku abis ketemu temen kenalan dari cosplay ya, aku bilangnya temen kan nggak mungkin aku bilangnya kenalan. Takutnya orang-orang tua itu nggak ngerti terms-terms kayak gitu. Oh Gitu. ya, dikiranya kenalan apa gitu. Kenalan apa gitu. Kenalan apa? Kenalan apa? Jadi kamu temen apa bukan? Gitu. Musuh gitu. Kalau apa? Kamu anak tunggal atau punya Aku punya adik. adik? Mm-mm. Berapa? 1. Oh deket sama dia? Enggak. Atau masih kecil? Enggak terlalu dekat sebenarnya. Cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Mm-mm. Oh mungkin karena cowok ya. Jadi kurang nyambung ngomongnya. Gapnya jauh juga soalnya. Apa ya umurnya? Berapa emang? 8. Jauh. Iya. Jauh. Kenapa kamu nggak mau sharing soal perasaan itu ke mama gitu? Misal soal nggak punya temen gitu. Karena takutnya nggak terlalu ngerti aja sih kalau mama. Tapi gitu. mama tahu Mama tahu apa? soal kondisi kamu selama ini gitu atau? Iya, kadang-kadang kalau misalnya emang udah mau snap out banget tuh suka ngegosipnya juga ke mama. Iya itu tuh ada tuh temen cosplay lagi nyebutnya. Orangnya kayak gini gitu. Ntar pasti mama bilang udah kayak gitu mah tinggalin aja, namanya orang kalau nggak cocok mah tinggalin. Seru kayaknya. Dan kalau sama papa gimana hubungannya? Papa itu Sibuk kerja karena kan? dia itu jarang ini sih, dia tuh kerjanya di luar kota kan, jadi Oh, jarang jarang pulang, pulang. jarang di rumah gitu. Jadi ya ngobrol tapi nggak pernah ngobrol soal kehidupan banget gitu. Paling ngobrol yang lain-lain aja. Paling makanan sini enak pak Basa-basi gitu. Basa-basi gitu. Makanan di sini enak pak, ayo kesana gitu. Tapi masih sering kumpul bareng gitu semuanya. Ya, seru dong. Iya. Nah, kalau soal teman-teman yang kamu bilang tadi, ada siapa aja yang beneran terdekat lah gitu, yang ngebantu banget gitu akhirnya? Kalau temen deket tentunya masih dari temen Cosplay. ini ya, temen IRL sih tetap. Kalau temen Oh, cosplay ada yang udah mulai dekat temen dari untuk project cosplay Bang Dream, Ave Mujika. Oke. Dan masih intens kah kontaknya sampai sekarang? Masih apa ya? Karena mau kamu keep itu. Iya. Iya. Dan apa ya jatuhnya setiap jatuhnya kalau ketemu nemu hal-hal silly di internet tuh ya dia suka sharing Oke, gitu. reels, memes gitu. Iya. Oh, ya. Atau TikTok. Reels gitu Oh, sih iya, sama iya, meme iya. gitu. Dan direspon. Direspon. Banyak tuh yang dikirim gak direspon. Nyebelin sih. Nah, itu aku sama pacar aku tuh. Share iya. reels kucing. Dibaca tapi Dilihat doang. Mungkin Tapi dia udah ntar bosan. nanti dia juga tapi ngebalesnya ngirim reels juga. Jadi Oh kayak gitu. sebenarnya tuh kayak nggak respon reels satu sama lain, tapi kita ngirim reels gitu loh. Iya. Karena udah tahu mungkin responnya bakal gimana. Kayak ya udah cuma pengen ngirim aja. Iseng aja. Iya. Lucu juga. Oke. Nah, aku mau nanya ini dong, dari semua yang udah kamu laluin itu so far, biggest lessons-nya itu apa sih? Pelajaran yang paling berarti itu. Biggest lessons-nya sih menurut aku karena friendship itu earned. Jadi cobalah untuk versatile, untuk terbuka, untuk ngertiin orang lain, jangan mau di ngertiin doang gitu. Iya. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Jangan impulsif, jangan nyebelin. At least kalau nyebelin sama diri sendiri aja, maksudnya kayak Nyebelin sama diri sendiri. maksudnya bukan nyebelin sama diri sendiri sih, lebih ke ya udahlah nyebelinnya
di dalam kepala lu aja lah, jangan Oh, ini ngomelnya dalam kepala lu aja udah, jangan ke Ngomel orang sendiri lain gitu, udah. ngedumel. Ngedumel. Tapi ya harus dicari lagi sih emang buat apa ya? Ngalihin emosi negatif tersebut gitu, kayak ngeproses emosi negatif itu kan berarti kan harus diproses dengan lebih baik ya kan. Kalau misalnya Betul. jatuhnya ngedumel dalam kepala doang tuh kayak nggak sehat juga sih. Ya harus disalurkan memang. Disalurkan, iya. Tapi nggak apa-apa juga buat dirasain itu. Harus dirasain emang. Harus ya. Harus dirasain, harus di apa ya? Kamu harus tahu kalau kamu tuh lagi marah, iya marah, bukan malah jawab nggak apa-apa gitu. Bukan malah denial gitu. Iya. Tapi masih sering. Enggak sih, aku kayak Udah mulai sekarang bisa udah mulai open up. bisa kayak kalau misalnya kesel gak suka gitu. Ya udah gitu Ya ya. udah, ntar juga berlalu. Tolong dong diem dulu gitu. Tolong ya. Tolong ya diem dulu, lagi marah. Dan lebih enak nggak kalau terbuka kayak gitu? Iya, soalnya jatuhnya kayak at least aku udah ngasih tahu ke mereka kalau aku lagi butuh waktu buat ngeproses emosi aku gitu. Ya. Berarti sebelumnya kamu termasuk orang yang tertutup atau sulit terbuka gitu? Lebih ke denial. Denial, lebih ke denial. Tanya kamu kenapa? Jawabnya apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Padahal Padahal dalamnya berisik. Dan it's good kalau udah bisa mulai pelan-pelan lewatin keluar dari fase itu loh. Oke, tadi kan kita udah cerita soal loneliness, lost point-nya. Aku mau nanya soal ini dong, happiest moment. happiest moment ya. Iya. Happiest moment, aku tuh seneng banget kalau misalnya kayak ketemu teman-teman baru. Itu kan jatuhnya sebenarnya kenalan baru sih ya. Gak Kenalan harus sama jadi orang-orang dekat baru. gitu. Gak harus jadi dekat, tapi kayak seneng aja. Kayak ngelihatnya kan mereka kayak orang-orang baru yang kayak iya aku pengen deh temenan sama ini gitu. Ya. Kayak sekarang ini seneng. Iya. Apa nggak seneng? Seneng kok, Oh, seneng. Jatuhnya kayak ya seneng aja sih, seneng ketemu orang-orang baru gitu loh. Ada vibe tersendiri gitu. Sama Betul. kalau happiest moment itu kalau achieving something gitu. Like what? Ketika kostum aku udah jadi. Oh, oke. Jahitan sendiri. Jadi Seneng kayak, banget. walaupun kepuasan sendiri gitu ya, tapi itu bisa bikin kamu happy. Iya. Sesimpel itu. Iyalah, bangga banget lah pasti. Bangga banget lah buat sendiri itu udah apa ya, dalam diri aku itu udah ngerasa itu udah achieving something. Bener dong, apalagi belajar sendiri. Iya. Kayaknya ngejahit itu susah banget. Iya, walaupun mungkin kalau misalnya ada orang yang udah jago jahit mungkin ngeliatnya kayak ya udahlah biasa aja gitu. Tapi kalau aku baru pertama kali nyelesain satu jahitan tuh pasti kayak ih gila, bangga banget Iya gitu. dong, pasti seneng. Yappingnya bisa panjang, terus bisa nyeritain Yappingnya sama siapa? sama biasanya? biasa pacar aku, kalau nggak sama temen dekat. Oh, oke. Itu kayak nyeritain di tiap bagian ini ada ceritanya tersendiri, ini bagian ini ada ceritanya tersendiri gitu. Berarti kamu tipe orang yang kalau misalnya udah dekat banget gitu, yappingnya bisa panjang banget. Oh iya, yapping, yapper. Berjam-jam. Iya. Oh iya. Dan berarti itu apa ya? Ya tapi eksklusif ya buat orang-orang tertentu doang. Kalau udah kenal dekat banget gitu. Ada nggak yang mau disampaikan buat orang-orang tertentu itu? Aduh, bingung. Kok bingung? Iya, kalau untuk orang-orang tertentu itu yang udah lama deket sama aku, makasih udah tahan sama aku. Aku nyebelin emang, tapi makasih udah tahan. Kalau ke mama papa, ke ade mungkin ada yang mau disampaikan? Kayak enggak. Why? Karena udah kamu sering Ya udah, sampein. iya. Oke. Ya udah, mereka di rumah dan ya udah gitu. Oke. Kalau ini sekarang ini goals kamu apa buat kedepannya? Atau mungkin punya hope juga yang sedang ingin banget di achieve gitu? Untuk kedepannya pengen achieve bangetnya ya, aku pengen lebih
lebih konsisten sama hal-hal yang lagi aku build up gitu, kayak habits. Aku pengen lebih konsisten sama habits gitu, nggak males-malesan. Terus pengen mulai lebih banyak lagi ngejahit gitu, pengen nge-explore pola-pola jahitan lainnya. Gak harus punya teman banyak juga sih, karena sebenarnya kayaknya capek juga punya teman banyak. Yang valuable ya. Yang penting valuable. Kedepannya semoga teman-teman aku yang udah temenan dari lama tahan terus. Tahan. Tuh nggak ada misunderstood lagi. Oke, kalau hope buat diri sendiri mungkin Lebih ini aja sih, lebih konsisten sama habit aja itu. Itu aja. Karena aku cenderung pemalas. Kan aku tadi bilang juga kalau coping mechanism itu aku lebih ke tidur sama makan kan. Itu kan kalau menurut aku itu rooting from laziness. Oke. Aku pengen lebih konsisten ya sama habit-habit aku yang udah coba aku build up gitu. Ada yang mau dipromosin gak nih? Udah paling Mungkin Instagramnya boleh? ya follow Instagram aku @astrologica. Ada di bawah sini ya. Kalau misalnya ada yang mau collab sama kamu soal cosplay atau mungkin jahit, bisa kan? Untuk sekarang kalau collab paling untuk cosplay sama foto-foto cosplay aja sih. Oh, kalau jahit masih Kalau ingin mengembangkan bakatnya lagi. iya, kalau jahit aku masih harus explore diri aku lagi gitu. Oke, Karena aku belum mendalami ya. belum confident juga sih. Kalau misalnya dibilang bagus banget juga enggak, tapi kan karena aku bangga aja. Aku bilang ini bagus gitu. Oke. Berarti saat ini masih sekedar hobi ya. Iya, masih belajar. Terakhir nih, ini dong. Aku mau minta positive quotes buat Sobat Nadir. Quotes of the day-nya, friendships are earned, not given. Jadi friendship itu tidak muncul dengan sendirinya. Betul, nggak mungkin kan tiba-tiba teman datang Iya, sendirinya. tiba-tiba kayak wah muncul dia mau jadi temen. Apa gitu. Enggak lah. Oke, thank you banget ya Kak Min udah mau hadir ke Nari Podcast dan udah mau sharing cerita-ceritanya yang semoga bisa bermanfaat buat Sobat Nadir. Kita foto dulu yuk. Oke Sobat Nadir, thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali